tenang dulu ya. Ratih kan sudah bisa. Jadi Ratih jawab dulu soal-soal yang berikutnya ya. Nah, untuk Bunga, kakak akan ngajarin kamu dari awal supaya Bunga lebih cepat ngertinya. Oke? Jadi seperti ini Bunga. Kalau itu 4 dikali 2, artinya kamu itu... Bunga, sudah 1 jam Kak Cika di sini. Masa soal pertanyaan dasar saja kamu belum ada yang selesai? Coba lihat punyanya Ratih. Dia sudah mau selesai 1 halaman. Maaf Bu, Bunga bingung. Angkanya kayak bergerak semuanya. Sabar ya Bu, setiap anak itu punya kemampuannya masing-masing. Nah, saat ini Bunga tengah memahami setiap konsep dasar perkalian yang saya berikan. Saya nggak mau tahu ya Kak Cika, besok dia ada ujian. Dan saya sudah bayar mahal les ini agar dia dapat nilai 100. Bukan cuma diam seperti ini. Halo Cika, kenapa? Laras, Ya, nongki yuk kemana? ke pantai. Oh, itu namanya dia terkena learning anxiety Cika. Kita di pelajaran psikopedagogi kan mempelajari tentang teori behaviorisme sama konstruktivisme. Nah, dia itu termasuk ke efek negatif teori behaviorisme. Dia itu belajar takut akan hukuman dan juga kemarahan dari ibunya. Dia itu nggak kepengen belajar karena takut tentang hal itu. Tapi benar juga sih, kalau menyinggung permasalahan tentang emosi, aku lihat juga Bunga tuh kayak gitu, kayak ada emosi gitu dalam dirinya. Terus juga aku lihat, setiap aku ngasih dia pembelajaran, kayak seolah-olah pembelajaran yang aku kasih atau respon dia ke pembelajaran yang aku kasih itu lebih menjerumus ke negatif jadinya. Coba kamu ubah strategi pembelajaran yang kamu berikan ke Bunga Cika. Kamu bisa pakai teori pembelajaran konstruktivisme. Nah, dengan cara itu, dia itu akan bisa sendirinya memahami pelajaran tersebut. Seperti kamu memberikan pembelajaran sambil bermain. Kamu kan ngajarin dia perkalian tuh. Nah, kamu bisa ngasih dia permen untuk pembelajaran itu. Aku yakin dia pasti akan cepat sekali paham. Tapi kalau dipikir-pikir itu benar juga sih. Soalnya siapa tahu dengan aku ngasih dia pembelajaran yang lebih menyenangkan dan dia ngerasa nggak terancam dan juga pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan itu mungkin akan membuat dia lebih nyaman dalam proses pembelajarannya. Ya nggak sih? Ya, pasti nyaman dan pasti dia cepat ngerti Cika. Pokoknya kamu semangat terus ngajarin dia. Aku pasti bisa. Nanti aku ubah cara belajarnya, terus kita lihat seberapa jauh peningkatan dia. Ya. Wah, Kak Cika udah datang nih. Hari ini kita belajar apa ya, Bunga? Hari ini kakak punya sesuatu untuk kalian. Apa itu, Kak? Ini dia. Wah, ada permen. Kita mau makan permen ya, Kak? Ya, tapi sebelum itu kalian harus tutup buku kalian dulu. Dan bantu kakak taruh permen warna-warni ini ke dalam ketiga tempat yang ada di depan kalian. Hanya hitung permen aja kan Kak? Nggak pakai rumus kan? Ya pakai rumus lah, Bunga. Kalem dulu Ratih, kalem. Nah, hari ini kita itu akan belajar secara bergiliran. Jadi yang belajar pertama itu Bunga, baru setelah itu yang belajar Ratih, oke? Nah, sekarang Bunga perhatiin kakak ya. Kalau kakak kasih setiap tempat itu dengan 1 permen, berapa total permen semuanya? 1, 2, 3. 3 ya, Kak? Iya, bener banget. Di setiap kota ini jumlah permennya itu 3. Bunga udah paham kan? Sekarang coba Bunga taruh 3 permen di setiap tempat. Berapa total seluruh permen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya Kak? Bener banget. Jadi total semua permennya itu 9 dari 3 tempat. Oke. Sekarang artinya Bunga sudah paham mengenai konsep perkalian dari 3 dikali 3. Oke. Oh, jadi perkalian itu cuma menghitung jumlah kelompok aja ya Kak? Ternyata tidak semenakutkan itu. Iya, bener banget. Sekarang kalian berdua udah ngerti kan konsepnya? Udah, Kak. Oke, good job. Tes dulu dong. Yeay.
pelajaran tadi. Kamu paham kan? Paham Bu, Bunga lebih paham kalau belajarnya sambil bermain. Maafkan ibu ya Bunga, karena ibu terlalu menuntut nilai 100. Padahal yang paling penting itu kamu nyaman dan senang saat belajar. Ya Bu, apa?